Halo semua sahabat movie, bertemu lagi nih dengan Bilik Spoiler. Di video kali ini, Bilik Spoiler mau melanjutkan kelanjutan petualangan pertobatan seorang mantan pebantai, Himuro Kenshin nih. Biar nyambung sama video sekarang, boleh banget ya disimak dulu video pertamanya kemarin. Buat yang belum nonton, linknya gue sertain di pojok kanan atas video ini ya. Oh iya, jangan lupa loh, buat yang belum subscribe dulu nih Bilik Spoilernya. Kelanjutan petualangan pertobatan Sang Batosai lanjutkan dalam film Rurouni Kenshin yang kedua, berjudul Rurouni Kenshin Part 2 Kyoto Inferno. Di IMDb sendiri, film ini mendapat rating 7,6. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan latar tahun 1878 di era Meiji. Terlihat para polisi tengah melakukan penyergapan secara beramai-ramai. Dalam penyergapan itu, banyak anak buah Saito, sang panglima polisi yang tewas. Lalu keluarlah seorang samurai bernama Sojiro, yang dengan ganasnya menghabisi para polisi itu. Ternyata di balik bangunan yang mereka sergap, seseorang dengan banyak perban di tubuhnya bersembunyi dengan dikelilingi api di mana-mana. Di atasnya tergantung anak buah Saito yang sedang sekarat. Pria itu adalah Shishio. Secara bergantian, ia menjatuhkan anak buah Saito yang tergantung di atasnya. Shishio mengajak Saito bergabung dengannya untuk menghentikan pemerintahan yang sekarang ini dan membentuk pemerintahan baru bersamanya. Saito yang menolak tawaran itu pun langsung diserbu anak buah Shishio, dan diakhiri dengan Shishio yang meninggalkan Saito sendirian dengan anak buahnya yang sudah pada tewas. Scene pun berganti dengan memperlihatkan parodi Batosai yang disebut Bakyusai dalam parodi itu. Parodi itu disaksikan langsung oleh si Batosai asli alias Kenshin nih. Kenshin terlihat begitu terhibur dan enjoy menyaksikan parodi itu, di mana di masa sekarang ia sudah bisa hidup seperti manusia normal lagi dan menghentikan pengembaraannya. Nama Batosai pun sekarang sudah menjadi legenda masyarakat Jepang yang kini sudah mulai mengikuti tren pakaian Eropa. Dojo Kamiya Kanshinryu pun sudah memiliki banyak murid lagi. Para murid di sana pada dasarnya berharap Kenshin mengajari mereka ilmu pedangnya. Namun menurut Kenshin, gaya dan ilmu pedangnya sudah tidak berguna di masa yang penuh dengan kedamaian seperti sekarang ini. Tak lama, inspektur polisi bernama Kawaji datang yang meminta Kenshin untuk menemui menteri dalam negeri bernama Toshimichi Okuba. Di kantornya, Okuba menceritakan mengenai Shishio yang ada di awal scene tadi yang tengah berada di Kyoto dan sepertinya merencanakan sesuatu untuk pemerintahan. Shishio dulunya merupakan salah satu pembunuh yang disewa untuk membantu membangkitkan era Meiji. Sama seperti Kenshin. Kenshin dan Shishio memiliki kemampuan dan gegesitan yang sama. Tetapi Shishio lebih tidak punya hati. Ia menumpas siapapun tanpa melihat lawan atau kawan. Sehingga setelah bendera kemenangan dikibarkan, pemerintahan yang baru langsung menyuruh pembunuh yang lain untuk membunuh Shishio, karena menurut pemerintah, orang seperti Shishio sangat berbahaya bagi pemerintahan. Setelah pembunuhan itu, Shishio dibakar. Namun ternyata di hari itu salju turun yang menyebabkan api padam. Dan Shishio bangkit dari pembakaran itu dan kini ia kembali untuk membalas dendamnya pada pemerintah. Pada kesempatan itu, Okuba meminta tolong pada Kenshin untuk membantu pemerintah melawan Shishio. Kenshin pun mempertimbangkan permintaan itu. Namun Kaoru, Megumi, dan Sanosuke tidak berharap kalau Kenshin akan mengiyakan tawaran itu. Pada tanggal 14 Mei, Okuba yang sedang berada di dalam kudanya pada suatu perjalanan dikejar oleh Sojiro yang berhasil masuk ke dalam kereta kudanya dan langsung membunuh Okuba. Padahal di hari itu Kenshin akan menghadap Okuba untuk menjawab tawaran Okuba
dalam penumpasan Shishio. Namun sayangnya ia harus bertemu Okuba dalam keadaan Okuba yang sudah tidak bernyawa. Dalam TKP kejadian pembunuhan Okuba itu, di belakang Kenshin ternyata ada Sojiro yang mengatakan, kami membunuh Okuba di saat banyak orang yang ingin membunuhnya. Tentu maksudnya mereka membunuh Okuba dalam momen yang tepat, sehingga sangat sulit untuk menuduh langsung pihak Shishio yang sudah membunuh Okuba, mengingat banyak orang yang ingin membunuh Okuba. Di samping itu, si inspektur polisi menunjukkan pada Kenshin mayat-mayat para polisi yang tewas saat penyergapan Shishio di awal scene tadi. Hal itu membuat Kenshin teringat kembali dengan wanita yang tunangannya ia bunuh saat era Bakumatsu dulu. Melihat kejadian yang terjadi pada hari itu, hati Kenshin pun terketuk untuk membantu pemerintah. Karena menurutnya Shishio menjadi pembunuh yang brutal setelah ia pensiun menjadi sang Batosai, sehingga ia merasa bertanggung jawab dan perlu membereskannya. Kenshin pun pergi sendiri menuju Kyoto yang membuat Sanosuke kesal karena tidak diajak oleh Kenshin. Ia pun berjalan keluar dojo dengan wajah ditekuk. Di jalan itu ia bertemu seorang pria yang mencari Himura Batosai. Sanosuke ingin melindungi Kenshin mengatakan Batosai tidak ada di sini. Tapi sih emang bener ya, kan si Batosai-nya lagi mau ke Kyoto. Nggak salah dong. Sanosuke pun menantang si pria itu berduel, namun sayangnya kemampuan Sanosuke tidak sebanding dengan kemampuan si pria itu. Ya emang dasarnya si Sanosuke ini sok jago aja sih. Karena perbedaan kemampuan itu, Sanosuke pun jadi babak belur. Tak lama Megumi melewati tempat itu dan melihat bagaimana Sanosuke dihabisi oleh si pria itu. Megumi pun berteriak berhenti agar Sanosuke tidak sampai tewas di tangan si pria. Si pria pun menghampiri Megumi dan menanyakan Batosai ke Megumi. Dan Megumi pun ngeles, ia nggak tahu Batosai di mana. Ia hanya seorang dokter yang lewat. Di tengah perjalanan yang sudah memasuki malam, Kenshin beristirahat di pinggir sungai sambil membuat makanan. Tanpa ia sadari, pedangnya dicuri oleh seorang wanita yang langsung kabur dengan cepat. Tapi Kenshin yang memergoki si wanita langsung mengejar dan berhasil merebut pedangnya lagi, meski harus melewati pertarungan kecil. Ia memberitahu si wanita itu bahwa pedangnya adalah pedang bermata terbalik bernama Sakubato. Sehingga sangat tidak mungkin ia dapat menyerang orang dengan pedang seperti itu. Tak lama, seorang anak kecil yang penuh luka menangis menghampiri mereka. Si anak itu meminta tolong pada Kenshin dan si wanita karena kakaknya sekarat. Mereka pun langsung mengikuti si anak itu. Ternyata kakak si bocah itu sekarat akibat serangan anak buah Shishio ke desanya yang mengetahui bahwa kakaknya adalah polisi yang tengah menyamar. Dan naas, si kakak dari anak itu tak dapat diselamatkan. Mereka pun menuju ke desa si bocah dan mendapati orang tua si bocah digantung di pohon yang dianggap oleh anak buah Shishio sebagai hukuman dari perbuatan anaknya. Anak buah Shishio pun bermunculan. Kenshin langsung menghadapi para anak buah alias preman-premannya si Shishio itu dan berhasil menumpas mereka semua yang membuat si wanita yang sebelumnya mencuri pedang Kenshin melongo melihat kemampuan Kenshin. Kenshin pun berniat menguburkan orang tua si bocah. Namun hal itu dicegah oleh ketua desa yang tiba-tiba muncul, mencegah Kenshin untuk menguburkan si orang tua bocah. Karena ia takut akan murka Shishio yang sekarang sudah menguasai desa itu. Namun Kenshin tak mendengarkan dan tetap berniat menguburkan si orang tua bocah itu. Saat tengah menurunkan tubuh si orang tua bocah, Sojiro tiba-tiba muncul untuk memberitahu Kenshin bahwa Shishio ingin bertemu dengannya. Di kediamannya, Shishio mengatakan bahwa ia menyerang desa itu karena air panas di desa itu yang paling cocok untuk kulitnya yang mudah terbakar, sehingga ia pun memutuskan untuk menjadikan desa itu miliknya. Ia juga mengutarakan bahwa ia ingin membuat keadilan negara itu, dan menurutnya keadilan dapat diraih dengan menjadikan negara kuat, yang mana menurutnya yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan mati. Hal itu pun disanggah oleh Kenshin yang mengatakan bahwa bukan keadilan jika harus menumpahkan darah. Ia pun menantang Shishio untuk berduel, namun Shishio malah menyerahkan pedangnya yang dibuat oleh Kotetsu Nagasune kepada Sojiro untuk menghadapi Kenshin. Pertempuran antara Kenshin dan Sojiro berlangsung sengit. Sepertinya Kenshin menemukan lawan
yang kemampuannya sama dengannya. Bahkan pedang Sakabato yang sama ini digunakan Kenshin berhasil dipatahkan Sojiro. Sedangkan pedang Kotetsu Nagasune itu hanya mengalami lecet sedikit saja karena perbuatan Kenshin. Setelah duel antara Kenshin dan Sojiro itu, Shishio berencana mengadakan perang setelah kedatangan semua pasukan pemerintahan di Kyoto. Sementara di dojo, Megumi membujuk Kaoru atas dasar sama-sama cewek yang biasanya paham betul nih mengenai perasaan masing-masing untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Saat sedang sesi curcol itu, Sanosuke malah berpamitan duluan untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Padahal kondisinya belum pulih. Pada akhirnya sampailah Kenshin di kota Kyoto. Di sana ia ditawari sama si wanita yang awalnya mencuri pedangnya bernama Misao Makimachi untuk tinggal di penginapannya. Misao memperkenalkan Kenshin pada semua orang di penginapan itu bahwa Kenshin adalah Himura Batosai. Ternyata penginapan itu hanyalah kedok semata. Faktanya penginapan itu adalah markas dari ninja yang bertugas mengintai di Kyoto. Namun sejak adanya era baru, mereka harus bersembunyi dan menjadikan penginapan itu sebagai nafkah mereka. Sang ketua ninja Kyoto bernama Kashiwazaki Nenji alias Okina, dan selanjutnya kita sebut aja nih si Mbah Okina ya biar gampang, menceritakan pula bahwa salah satu kaum mereka ada juga yang tidak bisa terima dengan kondisi itu, yaitu Aoshi yang merupakan ketua pengintai dari istana Edo. Dia ini yang juga tadi menyerang Sanosuke sambil nanya-nanya nih Batosai di mana. Istana Edo sendiri padahal sudah menyatakan menyerah dengan adanya era baru dan berjanji tidak akan ada pertumpahan darah di tanahnya. Namun Aoshi tak mau menerima itu begitu saja dan tetap melakukan pengintaian dengan anak buahnya. Namun sayang pasukannya harus tumbang dan menyisakan ia seorang saja. Tapi karena ia tidak dapat mengutarakan dendamnya ke kaumnya sendiri, ia pun menaruh dendamnya kepada Himura Batosai sebagai jawara dalam munculnya era baru ini. Misao yang merupakan teman dekat Aoshi belum tahu bahwa Aoshi kini sudah menjadi jahat dan setia menunggu Aoshi di penginapan itu. Simbah juga menawarkan kekuatan para ninja pengintai di sana bila Kenshin memerlukannya. Sebagai pertolongan pertama, Kenshin pun meminta tolong untuk dicarikan seseorang bernama Shaku Arai yang merupakan pembuat dari pedang Sakubato. Malam harinya Kenshin menemui Saito yang juga sudah ada di Kyoto bersama dengan Takano, si kepala polisi Kyoto. Mereka membicarakan mengenai daerah yang saat ini dikendalikan Shishio dan menyusun rencana menghadapi Shishio. Sementara di markas Shishio sedang mengumpulkan para pembunuhnya yang salah satunya sudah hadir adalah Chou. Di sana mereka membicarakan kemanakah si Batosai sekarang kiranya. Dan sang tangan kanan Shishio yang sangat setia bernama Hoji menebak bahwa sepertinya Kenshin sedang mencari pembuat pedangnya, mengingat pedangnya sudah dipatahkan oleh Sojiro. Chou pun juga menebak bahwa pasti Kenshin mencari Shaku Arai, pembuat pedang terbaik di Kyoto yang sudah lama meninggal. Benar saja, Shaku Arai sudah meninggal dan Kenshin hanya dapat menemui nisannya saja. Ia pun mengingat pertama kali ia bisa mendapatkan pedang Sakubato, di mana kala itu Kenshin bilang pada Shaku Arai bahwa ia tidak mau membunuh lagi dan ingin melindungi mereka yang sudah membawa era baru ini. Shaku Arai yang mendukung yang memberikan pedang Sakubato ini secara cuma-cuma sebagai senjatanya melindungi era baru. Kenshin pun mengunjungi rumah anak dari Shaku Arai bernama Seiko. Di sana, Kenshin meminta untuk dibuatkan pedang oleh Seiko. Namun Seiko menolak karena ia sekarang hanya membuat pisau dapur saja. Di samping itu, ia juga beranggapan bahwa pedang telah membawa banyak kehancuran. Dan menurutnya, pedang sudah tidak berguna lagi di masa sekarang. Kenshin pun menghormati keputusan Seiko itu. Tak lama, Chou datang. Ia yang mengetahui kalau Seiko masih menyimpan pedang terakhir ayahnya, meminta untuk mendapatkan pedang itu. Namun, Seiko tidak mau memberikannya dan mengatakan sudah tidak ada lagi pedang ayahnya di sana. Karenanya, Chou malah membawa bayi Seiko dan istrinya bernama Lori. Kenshin yang kemudian datang lagi ke rumah Seiko langsung membantu Seiko yang menghadap Chou untuk membebaskan si bayi Lori. Mereka pun bertarung di mana Kenshin hanya memanfaatkan pedangnya yang sudah tidak sempurna lagi, mengingat pedangnya sudah patah. Warga di sekitar ternyata mengetahui pertarungan itu, yang mana berusaha memanggil polisi.
Hal itu diketahui Kaoru yang sudah sampai di Kyoto dan segera menuju tempat yang dibicarakan warga. Kenshin yang posisinya agak terdesak karena senjatanya tidak sempurna, membuat Seiko terketuk dan mencari pedang terakhir buatan ayahnya untuk diberikan ke Kenshin, karena ia menyadari bahwa Kenshin adalah orang yang tepat menerima pedang itu sesuai pesan mendiang ayahnya untuk menggunakan pedang itu demi kebaikan. Dengan adanya pedang itu, pertarungan itu pun menjadi imbang karena mereka sama-sama punya senjata yang sempurna. Kenshin yang kena roasting sama Cho untuk membunuh pun akhirnya mau tak mau menghunuskan pedangnya untuk membunuh Cho dengan disaksikan Kaoru di belakangnya. Betapa kagetnya mengetahui Kaoru di belakangnya melihat bagaimana Kenshin menghunuskan pedangnya. Tapi Yahiko melihat bahwa si Cho tidak mati, hanya pingsan, dan di situ Kenshin menyadari bahwa pedang yang dia gunakan adalah kembaran pedang Sakobato. Malam harinya, Kenshin mencoba membongkar pedang itu yang dimana di dalam gagang pedang itu ada tulisan, "Aku menempa pedang ini bertahun-tahun. Bukan untuk kebaikan anakku, tapi untuk kebaikan anaknya." Ia pun mengingat obrolannya siang tadi dengan Seiko pasca perduelannya dengan Cho. Kata Seiko, ayahnya sengaja membuat pedang itu sebagai penembusan dosanya kepada dewa karena telah membuat pedang yang membuat banyak kesedihan dan penderitaan bagi orang-orang. Saat membuat pedang untuk dewa, maka ia harus membuat dua. Pedang yang asli ditujukan pada dewa, dan yang satu adalah duplikatnya. Ternyata selama ini yang digunakan oleh Kenshin adalah Sakobato imitasi, dan yang kini ia pegang adalah Sakobato yang asli. Sementara di markas Shishio, para pembunuh yang tidak setuju dengan pemerintahan yang baru pun sudah berkumpul dan siap menghadapi perang yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Di samping itu, Cho yang dibawa ke penjara pun diinterogasi polisi termasuk Saito untuk memberitahu rencana apa yang direncanakan Shishio. Cho pun bilang bahwa ia akan membakar Kyoto. Saito pun memberitahunya pada Kenshin tentang hal itu, dan juga menceritakan bahwa pada era Shogun saat penyerbuan Ikeda, Kyoto juga hampir dibumi hanguskan. Tapi kejadian itu bisa dicegah. Kenshin pun beranggapan bahwa Shishio hendak mengulangi sejarah. Namun ia bingung mengapa Cho memberitahu hal penting itu pada kita, dan Takano si kepala polisi Kyoto bilang bahwa penjahat seperti mereka bisa saja memang membocorkan rahasia. Tetapi Kenshin seakan menyimpan tanda tanya besar mengenai rencana Shishio yang sepertinya lebih dari itu. Sementara di markas ninja, mereka juga mengetahui bahwa Kyoto akan dibumi hanguskan. Mereka pun berniat menjadi salah satu pasukan untuk mencegah hal itu terjadi. Di markas Shishio juga menyiapkan pasukannya di mana ia menitip pesan pada Sojiro untuk membawa oleh-oleh. Apakah di sini Shishio minta oleh-oleh khas Kyoto seperti dodol, tape, atau bakpia? Kita lihat nih selanjutnya ya. Medan pertarungan pun dipersiapkan. Kembang api tanda pertarungan akan dimulai pun sudah dinyalakan. Tak lama pasukan Shishio pun muncul membawa api yang begitu besar sambil menabuhkan gendang menandakan kedatangan mereka. Pertarungan pun dimulai. Sang Batosai pun muncul di arena perang menghabisi pasukan Shishio. Begitupun dengan Saito, Kaoru, Yahiko, Misao, dan pasukan ninja lain juga ikut membantu. Begitupun Sanosuke yang detik itu baru sampai di Kyoto langsung ikut pertempuran. Sementara Simbah Okina berdiam di penginapannya sambil berjaga, yang sepertinya sudah tahu bahwa Aushi akan datang ke sana mencari Batosai. Simbah pun berusaha menasihati Aushi untuk melupakan dendamnya. Namun karena nggak mau dinasehati, Aushi langsung menyerang Simbah yang ternyata meski udah tua, ototnya Simbah masih kelihatan kenceng. Setelah banyak pasukan berhasil ditumpas, Kenshin berusaha mencari Shishio. Ia pun melihat penampakan Shishio, namun ternyata itu hanyalah jebakan. Ia harus berhadapan dengan para Shishio palsu di sana. Sementara Misao yang diberitahu salah satu ninja bahwa Aushi datang ke penginapan, langsung menuju penginapan saking udah kangennya sama si Aushi. Sampai di penginapan, Misao begitu terpukul dan terkejut melihat Aushi menghabisi Simbah Okina
dengan begitu brutal. Misao pun akhirnya menyadari bahwa Ausi sekarang sudah berubah menjadi jahat, dan Ausi langsung meninggalkan Misao begitu saja. Kembali lagi ke medan perang, Kenshin bingung dengan adanya Sanosuke yang tiba-tiba muncul membantunya dan mengucapkan terima kasih kepada Sanosuke. Setelah pertarungan itu, Saito dan Kenshin merasa ada yang janggal karena pasukan yang dikirim Shishio begitu mudah dihabiskan. Bahkan mereka tidak melihat pembunuh-pembunuh yang dimiliki Shishio selama pertempuran itu. Kenshin pun berusaha mengingat sejarah saat pertempuran Toba Fushimi, di mana mereka berperang demi kebangkitan era baru. Dan dari sejarah yang ia tangkap, Shishio berusaha memutar balik sejarah. Kyoto merupakan langkah awal Shishio menuliskan ulang sejarah, dan tujuan sesungguhnya adalah Tokyo, bukan Kyoto. Itulah mengapa Cho begitu mudahnya membocorkan rencana Shishio untuk membumi hanguskan Kyoto, karena Kyoto hanyalah rencana kecil dari Shishio. Melihat itu, Kenshin pun langsung berlari dan ia melihat Kaoru dibawa oleh kuda. Rupanya Kaoru diculik. Ia pun segera mengejar kuda itu yang mengarahkannya ke pinggir lautan yang sudah dipenuhi oleh banyaknya kapal perang. Kenshin pun nekat memasuki kapal itu dan langsung berhadapan dengan Shishio yang berusaha merosting si Kenshin lagi untuk membangkitkan jiwa pembunuhnya demi menyelamatkan Kaoru. Kenshin pun menghabisi semua orang di kapal itu demi Kaoru. Namun Hoji malah menendang Kaoru ke laut yang langsung disusul Kenshin yang rela masuk ke dalam lautan untuk menyelamatkan Kaoru. Singkat cerita, pagi pun datang di mana Kenshin terlihat terdampar di pinggir pantai tanpa Kaoru sambil menggenggam pedangnya. Ia pun diselamatkan oleh seorang pria yang sepertinya akan terungkap siapa pria ini di film selanjutnya. Nah, itulah alur cerita dari film kedua Rurouni Kenshin, yaitu Rurouni Kenshin Part 2 Kyoto Inferno. Nah, gimana nih ceritanya? Seru nggak tuh? Buat pernyataan Shishio yang minta oleh-oleh, tentu oleh-olehnya bukan dodol Garut atau ubi cilembu ya, tapi adalah Kaoru yang tujuannya memancing Kenshin menuju ke kapalnya Shishio, gengs. Buat kalian yang suka sama video bilik spoiler kali ini, boleh banget ya di like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dong buat di subscribe yang belum subscribe nih. Akhir kata, Billy Spoiler undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.